Banyak di antara kita berusaha berpikir, apa penyebab ini semua? Lalu seringkali yang menjadi kesimpulan adalah karena kita sedang banyak masalah. Mulai dari masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah dengan suami, masalah dengan istri, masalah dengan orang tua, ada yang masalah sama mertua, mungkin rumah tangga nggak ada masalah, tapi kena masalah dalam bisnisnya, atau dalam kerjaan, ada orang punya masalah sama bosnya, yang bos punya masalah sama karyawannya, karyawannya pada malas, nyebelin, nggak bisa diatur, yang karyawan punya masalah sama atasannya, bosi banget, arogan, mau menang sendiri, dan itu yang menjadi alasan banyak kita punya masalah kehidupan dan ternyata kena mental dan mengidap mental illness. Kira-kira begitu tidak kesimpulan banyak orang, hadirin sekalian? Dan memang di banyak orang kondisi pandemi dan pasca pandemi itu benar-benar meninggalkan banyak masalah dan itu mempengaruhi mentalnya dan mempengaruhi hatinya. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya, siapa di antara hadirin sekalian yang nggak punya masalah di sini? Angkat tangan. Yang nggak punya masalah. Yang masalah hidupnya dari lahir sampai hari ini cuma 1, 2, 3, 10. Yang punya banyak masalah sedikit loh. Jadi yang lainnya maunya apa, hadirin? Hadirin yang Allah muliakan, tanpa jamaah mengangkat tangan, saya sudah bisa menebak dan saya sudah simpulkan. Karena dari begitu saya datang tadi, saya langsung monitor dari sudut kanan, tengah, screening, dan saya mendapati wajah-wajah di depan sini, wajah-wajah banyak masalah semua. Dan tadi tuh serius banget hadirin. Sebelum saya bertanya kan nggak ada senyum di hadapan. Kayak beban hidupnya berat. Benar nggak hadirin sekalian? Ini muka-muka banyak masalah kan? Oke, yang baper siapa yang baper? Pintu keluarnya ada di sana, hadirin. Kamu nggak usah baper, karena yang di hadapan hadirin sekalian ini pun muka banyak masalah. Kelihatan kan? Enggak. Ini muka banyak masalah. Karena yang membuat orang hancur bukan masalah, hadirin sekalian, tapi banyak masalah selalu dijadikan kambing hitam oleh banyak orang. Jadi nggak usah minder punya muka banyak masalah, tenang aja. Ada yang ngangguk-ngangguk penuh harapan. Ternyata masih ada harapan Pak Ustadz. Masih, insya Allah. Kenapa demikian? Saya mau tanya sama kalian sekalian. Siapa orang yang masalahnya paling berat dan paling banyak? Saya jamin, ada yang angkat tangan? Oh, Masya Allah. Coba lihat. Jadi antum mengaku orang paling banyak masalah sedunia. Hadirin, saya jamin tidak ada dalam masjid ini. Karena orang yang paling berat masalahnya dan orang yang paling banyak masalahnya adalah Nabi kita SAW bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat ujian dan masalahnya adalah para nabi. Para nabi. Thumma salihun. Lalu orang-orang soleh. Thumma al-amthal fal-amthal. Lalu yang kesalehannya di grade berikutnya, lalu di grade berikutnya, di level berikutnya, lalu di level berikutnya. Maka kita bisa buat kesimpulan sederhana, orang yang paling berat masalah hidupnya adalah para anbiya, para rasul. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ